Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 jam 12.03. Oke, apa kabar semuanya guys? Ini hari yang baru untuk kita semua setelah berlibur hari Lebaran kemarin. Jadi udah mulai banyak yang beraktivitas juga ya untuk hari ini sampai dengan ke depan. So ya, dijaga kesehatannya buat teman-teman yang sudah mulai beraktivitas kerja karena parah banget ya dalam beberapa minggu ini tuh panasnya luar biasa apalagi di Jakarta ya. Di Bogor di rumah gua aja nih rasanya mentereng banget. Di dalam rumah yang biasanya adem itu kerasa panas banget. Nah, jadi buat teman-teman yang kerja di luar ruangan mungkin ya, atau memang harus bekerja ke luar kota dari Bogor ke Jakarta atau dari Bojong mungkin ya harus ke Jakarta. Jadi ya tetap harus dijaga minumnya, jangan lupa pakai topi, jangan lupa juga bawa payung karena memang posisinya kondisinya cuaca sekarang tuh sangat-sangat panas guys. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa dan dijaga juga kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Oke, jadi udah lama banget ya kita nggak ngeliat posisi sekarang atau kondisi sekarang harga Bitcoin market itu udah bagaimana. Karena ya seperti yang sudah kita lihat teman-teman juga bisa analisa sendiri sebenarnya ya. Kondisi pasar saat ini yang nggak terlalu signifikan naik turun, volatility-nya juga yang nggak terlalu volatile. Jadi ya udah, gue juga nggak memberikan banyak analisa. Terakhir gua memberikan analisa pun di grup Telegram ada potensi penurunan dan terjadi valid potensi penurunannya pun ya. Jadi ya sudah sukses seperti apa yang sudah kita analisakan kayak gitu ya. Jadi sekarang memang kita akan melihat mungkin dalam seminggu ke depan potensinya seperti apa, merujuk kepada economical calendar, terus kita melihat dari data on chain juga, terus juga kita ngelihat technical analysis yang ada. Nah, sekarang sebelum kita ke economical calendar dan juga technical analysis, gue mau ngeliat dulu nih sentimen market saat ini bagaimana sih dalam mengantisipasi beberapa kondisi dalam beberapa hari ke depan, berarti ya 1 sampai dengan 4 sih sebenarnya kalau dilihat dari economical calendar 1 sampai dengan 4 Mei ya maksudnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari exchange resource sendiri kan memang ada kenaikan cukup signifikan sih sebenarnya, tapi kalau kita melihat adanya matriks yang bergerak naik, berarti ada pengiriman Bitcoin dari wallet ke exchanger untuk diperdagangkan. Nah, untuk sementara ini sih mulai dari tanggal berapa nih? Desember kemarin sampai dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu fluktuatif sih sebenarnya matriks ya. Berarti alasannya atau kondisinya sekarang memang para trader atau investor itu belum mentransferkan atau menjualkan Bitcoinnya di dalam exchanger dalam jumlah yang cukup besar kayak gitu ya. Kecuali kalau kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan bisa keluar dari berapa nih? Berarti ya 2,2 juta Bitcoin jumlahnya, berarti cukup besar juga para traders atau investor itu mentransferkan Bitcoinnya masuk dalam exchange untuk diperdagangkan. Sementara ini belum ada potensi ke level yang lebih tinggi atau angka yang lebih tinggi dibandingkan 2,2 juta pada tanggal 21 Maret kemarin ya. Cuma ya kita nggak tahu apakah memang ke depannya ada yang apa istilahnya ya, yang bisa menyebabkan Bitcoin itu turun harganya karena market global atau justru karena market global yang positif terhadap kripto yang menyebabkan harga Bitcoin pun ya naik. Nah, gue ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa untuk membaca ini itu cukup mudah sebenarnya. Matriks yang berwarna ungu itu kalau misalkan naik berarti ada indikasi atau memang para investor dan traders itu banyak menjual atau mentransferkan Bitcoin dari walletnya ke dalam exchanger. Nah, sebaliknya kalau ternyata dia turun seperti tren ini ya, seperti tren dari kapan nih? Dari 22 Maret 2020 sampai dengan saat ini tren ini menurun, berarti kondisi market saat ini atau kondisi investor saat ini masih cenderung holding Bitcoin dalam waktu yang cukup lama atau panjang.
Jadi long term holder masih dominan untuk sementara ini dibandingkan short term holder. Nah, sekarang berhubung gua melihat juga Bitcoin pun harganya masih mahal di spot dibandingkan the perpetual, berarti bisa kita simpulkan bahwa market derivatif pun saat ini ya belum terlalu signifikan para traders mainnya di future market ya atau di option market. Nah, cuma memang volatilitas saat ini yang naiknya nggak terlalu signifikan juga ya naik turunnya. Nah, kita bisa melihat dari open interest. Nah, open interest pun ya pembukaan kontrak berjangkanya pun di sini kan memang nggak terlalu signifikan juga ya. Naiknya sampai dengan tanggal 13 Maret kemarin 13 April maksud gua itu ada pembukaan kontrak berjangka besar 9,5 juta US dollar. Kalau sekarang kan ya juga menurun. Berarti pada tanggal kemarin ya 13 Maret itu adalah peaknya para traders yang berspekulasi di derivatif, pasar derivatif atau future market itu menutup dan mengambil posisi sebaliknya atau menunggu atau wait and see lah istilah kitanya ya. Nah, kalau untuk sementara ini sih ya, belum ada kenaikan yang sangat signifikan dari para traders atau investor ya, volume perdagangan atau interestnya di future atau di apa ini namanya option market seperti itu ya. Jadi sementara ini volatilitasnya masih didominasi oleh para traders atau investor dari spot market gitu ya guys. Dan kalau untuk economical calendar ada beberapa tanggal yang kita perlu perhatikan. Kalau hari ini ya berhubung libur, jadi ya nggak perlu waspada sih sebenarnya ya. Volatilitas pun nggak terlalu tinggi untuk hari ini, tapi tetap teman-teman harus melihat pada jam 9 malam waktu Indonesia Barat nanti di sini ya guys. Terus abis itu tanggal 2 pun ada sih sebenarnya. Ini dia ya tanggal 22 jam 9 malam juga ada job opening. Ini menghitung apa namanya opening recruitment di Amerika sebenarnya sih ya. Cuma ini akan membuat harga USD itu volatile, apakah volatilitasnya naik atau bullish atau turun atau bearish seperti itu ya. Nah, cuma kalau kita lihat dari forecastnya, berhubung forecastnya ada penurunan, berarti ini akan berimbas jelek juga terhadap market USD. Jadi potensinya memang ada penurunan yang nggak terlalu signifikan sih sebenarnya terhadap USD ya. Jadi volatility terhadap Bitcoin atau market crypto pun ya nggak terlalu signifikan itu ya. Nah, kalau untuk tanggal 3 ada FOMC. FOMC-nya itu tanggal 4 sebenarnya sih ya. Tetap ya teman-teman harus melihat jam 9 atau setengah 10 malam pada tanggal 3 yang teman-teman harus waspadai. Dan untuk tanggal 4-nya jam 1 malam atau jam 1 setelah tengah malam sebenarnya ya. Ada FOMC statement yang akan apa istilahnya ya, mengumumkan adanya kenaikan interest rate atau suku bunga. Kalau kita lihat berdasarkan forecast itu kan memang ada kenaikan sekitar 25 atau 0,25%, biasanya kita sebut 25 basis point. Nah, ini nggak terlalu agresif sebenarnya ya, tapi tetap FOMC ini The Fed masih hawkish terhadap kenaikan suku bunga seperti itu ya guys. Nah, jadi itu dia yang perlu kita waspadai atau hati-hati. Kalau untuk tanggal 5 sih ada di jam berapa nih? Setengah 8 itu ada NFP non-farm payroll yang kita perlu waspadai juga ya guys. Jadi dari tanggal 2 sebenarnya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 ini kita harus hati-hati ya. Karena potensinya market akan cenderung volatil, tapi kadar volatilitasnya nggak terlalu signifikan. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, kalau technical analisisnya gimana? Technical analisisnya sebenarnya kita kan masih berada pada area apa istilahnya nih, konsolidasi. Nah, ini market pun ya masih belum
sepakat untuk membawa atau menggerek harga Bitcoin itu ke level yang mana gitu ya, ke harga berapa. Apakah market mau naikin bullish atau ternyata mau nurunin bearish seperti itu ya. Cuma kalau untuk sementara ini kita jangan berspekulasi terlebih dahulu aja. Nah, yang paling penting adalah teman-teman melihat level support dan resistance aja sih sebenarnya ya. Bila mana memang level support ini pada kisaran harga 26.000, 27 ribuan itu Bitcoin bisa drop down, maka kita akan kembali kepada eh, perhitungan awal itu kalau nggak salah sampai dengan harga 20 ribuan 800-an deh ya, karena 2.800-an sampai dengan harga 21.000 itu ada gap pada CME yang perlu juga ditutup. Nah, teman-teman bisa main-main berarti ke sini ya kalau nggak salah itu. Nah, di sini dia 21 ribuan sampai dengan 20.155 yang memang perlu ditutup. Ini bisa ditutup dalam waktu dekat karena FOMC atau ternyata justru naik dulu untuk menutup 34.900. Nah, kalau gua ditanya, ini potensinya kemungkinan besar kemana? Potensi kemungkinan besarnya adalah untuk menutup ini dulu ya 34.500 sampai dengan ke harga 35.270. Karena kalau dihitung-hitung pun berdasarkan apa istilahnya ya, technical analysis, ada potensi memang ke angka tersebut gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sinyal-sinyal yang ada pun dari RSI, dari MACD, RSI pada time frame 4H pun ya kita bisa melihat ini kan berarti swing low bertemu lower high seperti ini ya. Nah, potensinya ini adalah hidden bullish divergence karena kita melihat sebelumnya RSI itu berada pada area oversold lalu ada kenaikan yang cukup signifikan, maka pada angka 27.000 itu memang ada demand atau ada tembok likuiditas yang menahan harga Bitcoin agar tidak menurun ke bawah. Berarti memang tembok-tembok pada harga 26.500 itu kuat seperti itu ya. Belum apa istilahnya ya, belum banyak yang copot barang lah gitu ya pada harga 26.500. Nah, untuk sementara ini sih level ini bisa menjadi level support ya untuk sementara waktu, selama memang tadi ya likuiditas 27 atau 26.500 itu tidak dilepas kayak gitu. Nah, jadi masih ada potensi ke harga penutup BTC CME 34.500 sampai dengan 35.500-an kayak gitu. Nah, jadi ya teman-teman, kalaupun memang teman-teman yakin bahwa harga Bitcoin itu berpotensi ke level tersebut, tahan-tahan aja guys, karena gue pun ya masih nahan-nahan Bitcoin dari harga yang 17.666 kita beli itu, mau TP-nya di harga 40 ribuan. Cuman ya kalaupun melihat ternyata pada level-level tersebut ini nggak bisa apa namanya breakout, ya gue juga jual aja, jadi ya nggak perlu atau nggak harus di harga 40 ribuan kayak gitu. Kenapa gue nahan-nahan pengen harga 40 ribu ya sebenarnya karena ada yang nyangkut aja sih di harga 40 ribu Bitcoin, jadi ya mau ngejemput di harga 40 ribu. Cuman kalaupun yang memang harus cut loss ya nggak akan jauh-jauh juga kan, 40 ribu 35 ribu kan nggak jauh-jauh juga harganya seperti itu. Nah, jadi ya teman-teman harus waspada ya, ada dua potensi atau dua skenario yang perlu kita hati-hati sebenarnya sih ya. Kalau di sini sih berdasarkan technical analysis yang gampangnya menurut teman-teman yang paham chart pattern gitu ya. Kalau gue sih nggak mendukung chart patternnya kayak gini sih. Teman-teman mungkin melihat ini inverse head and shoulder gitu ya. Oh, ini area testing, terus kita tarik garis seperti ini, oh potensinya sampai dengan harga 24.000 atau di area breakout seperti ini. Ya bisa aja sih sebenarnya, karena ada yang menggunakan cara seperti ini banyak banget, teori yang traders yang menggunakan teori seperti ini banyak banget. Tapi ya kita nggak bisa merujuk kepada chart pattern spekulatif seperti itu untuk trading jangka panjang. Kalau untuk short terms atau scalping mungkin ya iya gitu ya, pakai time frame
3 menit, pakai future atau pakai 5 menit, 15 menit itu boleh aja. Cuma kalau untuk menghitungkan skenario jangka panjang, kita harus merujuk kepada beberapa aspek seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita secara mudah aja menggunakan garis seperti ini. Kita tarik garis seperti ini. Kalau bisa seperti ini, caranya ya banyak banget yang kayak dari trading kayak gitu kan. Nah, mendingan gak usah kerja di kantoran gitu, mendingan trading tiap hari aja di rumah gitu kan, ngelihat volatilitas 1% gitu. Cuman kan ya tetap kita harus tetap apa istilahnya ya, tetap logis lah gitu ya, bahwa memang market kripto apalagi ya kita berdagang di pasar keuangan itu kan nggak ada yang pasti. Ya guys, jadi ini sih sebenarnya yang bisa gue sampaikan hari ini. Potensi gue masih sangat bullish untuk Bitcoin ke angka ini barusan 34 sampai dengan 35. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki analisa yang sama-sama gue, jadi kita harus stick to the plan biar kita bisa memaksimalkan profit yang ada seperti itu ya guys ya. Lama Bitcoin tidak break out dari level support, mau support yang ini boleh, atau mau lihat support yang smaller time frame di sini boleh, itu nggak jadi masalah. Cuma memang liquidations itu cukup kuat ya di angka-angka 27 ribuan seperti itu ya guys ya. Gua harap trading kita atau investasi kita mendapatkan profit yang maksimal seperti itu ya guys. Oke, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.